Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 9 statistika. Kita masuk ke bagian yang kedua, menentukan rata-rata atau min suatu data. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan rata-rata atau min suatu data. Yang kedua, menafsirkan kecenderungan suatu data dari data yang telah diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Jadi, yang termasuk dalam ukuran pemusatan data, diantaranya yang pertama ini adalah min atau rata-rata. Untuk median dan modus insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya ya. Nah, min atau rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Min atau biasa kita tuliskan dengan simbol X bar, ini bacanya X bar, itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Atau X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Nah, biasa juga dituliskan dengan sigma Xi. Maksudnya dari X1 sampai Xn ya. Jadi sigma ini sama dengan jumlah dibagi dengan N. Oke, seperti itu ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14. Nah, kalau kalian diberikan data seperti ini dan disuruh menentukan rata-ratanya, maka ingat kembali rumusnya yang tadi. Min atau sama dengan X bar, yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, min sama dengan, kalian tinggal menuliskan, jumlahkan semua yang tadi datanya, yaitu 11 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 ditambah 13 tambah 14. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Kita hitung ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti dibagi dengan 7. Nah, min atau X barnya sama dengan kita jumlahkan jumlah semua data. Nah, jumlahnya adalah 86. 86 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 12,28. Itu kalau kita mengambil sampai 2 angka desimal. Jadi untuk min atau rata-ratanya yaitu 12,28. Gampang kan? Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8F berikut. Nah, nilai 4 ada 4 orang, kemudian nilai 5 ada 5 orang, nilai 6 ada 5 orang, dan seterusnya ya. Di sini kita bisa lihat dari tabelnya. Nah, min dari pada tabel distributif frekuensi tersebut adalah, jadi diminta minnya atau rata-ratanya. Nah, bagaimana menentukannya? Caranya sama yang tadi. Min atau X bar itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk jumlah semua data, kalau dia dalam bentuk tabel distributif frekuensi seperti ini, maka kita tinggal kalikan antara nilai dengan frekuensinya. Frekuensi kan sama dengan banyaknya ya. Jadi maksudnya sini nilai yang dapat nilai 4 itu ada 4 orang. Yang mendapat nilai 5 ada 5 orang dan seterusnya. Jadi kita tinggal kalikan antara nilai dengan frekuensi. Nah, yang pertama 4 kali 4 tambah 5 kali 5 tambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 8 tambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 2. Nah, untuk banyaknya data, kita tinggal menjumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan jadi 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 ditambah 2. Nah, untuk jumlah semua datanya, setelah kita kalikan, kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 239.
Kemudian untuk banyaknya data ini adalah 35. Jadi 239 kita bagi dengan 35, hasilnya adalah 68. Oke, jadi untuk min atau rata-ratanya adalah 6,8. Oke, seperti caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan tabel pengunjung di klinik kesehatan gigi berikut. Nah, di sini diberikan sebuah tabel, gambarnya dalam bentuk tabel, jumlah pengunjung di klinik gigi. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapakah rata-rata pengunjung di klinik kesehatan gigi tersebut. Jadi, caranya sama yang tadi, ya, kita disuruh menentukan rata-rata atau min, ya. Jadi min atau X bar sama dengan, kita lihat dari tabel untuk jumlah pengunjung. Nah, di hari pertama, di sini kita bisa lihat tabelnya, ada 12 pengunjung, berarti 12 ditambah. Pada hari kedua, ada 16 pengunjung, berarti tambah 16. Pada hari ketiga, tidak ada pengunjung, berarti tambah 0. Hari keempat ditambah 8. Kemudian hari kelima ditambah 31, hari keenam ditambah dengan 28, dan pada hari ketujuh ditambah dengan 17. Nah, untuk banyaknya data ini kan ada 7 ya. Ini kan sampai hari ke-7, jadi dibagi dengan 7. Nah, setelah kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 112. Dibagi dengan 7, kita peroleh 16. Jadi, rata-rata pengunjung di klinik kesehatan gigi tersebut adalah 16 orangnya ini. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Jadi, yang pertama kita tuliskan dulu data awalnya atau data untuk yang 45 siswa. Jadi kan tadi rata-rata atau min itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, rata-rata awalnya tadi adalah 45. Jadi 45 sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, kan ada 39 siswa, berarti per atau bagi 39. Nah, kita mau menghitung berapa jumlah semua datanya. Jadi jumlah semua data sama dengan, kita kalikan ini rata-rata dikali dengan banyaknya data. 45 kali 39. Hasilnya adalah 1755. Nah, sekarang kita hitung ketika bertambah satu orang. Ketika bertambah satu orang, maka data siswa susulan rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ketika bertambah satu orang, rata-ratanya menjadi 46. Jadi 46 sama dengan jumlah semua data dibagi dengan, nah, untuk banyaknya data, 39 ditambah dengan satu orang. Ya, 39 tambah satu orang berarti 40 orang. Jadi untuk jumlah semua data sama dengan rata-rata kita kalikan dengan banyaknya data. 46 kali dengan 40. Jadi untuk jumlah semua data untuk data susulan, hasilnya adalah 1840. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan. Nah, caranya adalah kita mengurangkan, jadi kita menghitung selisih ya. Selisih antara data siswa susulan dikurangi dengan data awal. Jadi 1840 dikurang 1755. Hasilnya adalah 85. Jadi, nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut adalah 85. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke tugas ke-9 yang akan kalian kerjakan di rumah. Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan baik di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.